Selamat datang teman-teman di, channel terbaik kami. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang, filsuf yang memang bersumber dari sebuah buku karya Bertrand Russell berjudul, History of Western Philosophy, di mana ini adalah bagian kedua yang akan saya jelaskan mengenai Plato. Dan pada bagian kedua ini saya akan, memaparkan, negara utopia konsepan dari Plato. Ketika kita membicarakan konsep negara yang ideal atau negara utopia, itu kita merujuk kepada buku atau kumpulan buku ya. Di sini ada 10 buku karyanya Plato yang berjudul The Republic. Karya ini eee, bercorak Sokratis dengan dialog-dialog dan ada pertanyaan kemudian jawaban yang berupa perenungan, kemudian berupa refleksi di dalamnya atas, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kaitannya dengan, negara ya. Secara garis besar di Republik ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama dari buku 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang pembentukan negara persemakmuran yang ideal ya. Di sini Plato, mencontohkan atau diilhami dari penyelenggaraan, Sparta yang sukses dengan angkatan perangnya, kemudian, pemenuhan kebutuhan bagi rakyatnya juga, sukses ya. Kemudian yang kedua itu adalah, membahas tentang definisi filsuf, kemudian urgensi, mengapa negara itu harus dipimpin oleh seorang filsuf ya. Bagian ketiga adalah perbandingan berbagai, konstitusi beserta kelebihan dan kekurangannya ya. Pertama-tama, ketika mempelajari negara utopia, kita akan mengasumsikan bahwa, rakyat ataupun, dalam sebuah negara itu ada 3 kelas ya, atau membaginya ke dalam 3 kelas. Yang pertama kelas rakyat biasa, kemudian yang kedua adalah, kelas, serdadu, tentara ataupun pejuang ya. Kemudian yang ketiga adalah kelas yang paling sedikit tetapi dia mempunyai kekuasaan atau kelas, pemimpin ya. Di karyanya Plato ini, dia memfokuskan kepada, kelas pemimpin karena walaupun sedikit jumlahnya tapi sangat berpengaruh, ya. Kelas pemimpin ini adalah kelas yang merancang dengan merancang merancang sistem pendidikan, sistem perekonomian, kemudian sistem teologisnya, ya. Ini sangat berpengaruh dari kelas pemimpin ini. Nah, rupanya negara utopia yang dicanangkan oleh Plato, itu kita bisa mengambil contoh-contohnya ya, seperti, kelas pemimpin yang mendominasi, kelas pemimpin yang mendominasi, sebuah, negara kemudian, kelompok itu jadi berkuasa. Ya contohnya adalah, kaum Yesuitnya Paraguay, yang mana awalnya itu berupa perserikatan yang sama ideologinya ya, dengan mereka, beberapa mahasiswa kemudian mereka bersumpah pada saat itu akan hidup sederhana dan akan mengabdi kepada Yesus, dengan berpedoman dengan Injil gitu ya. Tetapi kaum Paraguay, Yesuit Paraguay itu menjadi, berpengaruh sebagai pemimpin di Paraguay karena, eee, kecerdikan dari kelompok Yesuit untuk masuk ke dalam pemerintahan. Kemudian di sekitaran China itu, kaum Yesuit juga berpengaruh kepada, pada pada saat, eee, apa namanya, pada saat, pada masa Konfusius ya, gitu. Kemudian, contoh yang lainnya ketika kelas pemimpin itu masuk ke dalam pemerintahan, kemudian menjadi, apa namanya, driving force untuk membentuk, sistem-sistem yang lainnya adalah Partai Komunis, Uni Soviet. Walaupun secara legal ini sudah berhenti ya, eee, pada tanggal 6 November 1991, tetapi sekelompok orang yang memiliki ideologi yang sama, ya ideologi komunis ini bertujuan untuk mendirikan komunis, tidak hanya di negaranya tetapi di negara lain. Nah, sekarang mari kita tinjau, sistem pendidikan dalam negara utopianya Plato ya. Menurutnya sistem pendidikan itu dibagi menjadi 2 ya, dan Plato memandang ada bidang pemikiran, kemudian ada bidang jasmani. Dan saya kelompokkan di sini,
bidang pemikiran itu ciri-cirinya adalah, adanya musik-musik yang membawa pesan-pesan moral bagi anak-anak di Athena gitu ya. Nah, adapun, bidang pendidikan gitu ya, bidang pendidikan dalam hal pemikiran tujuannya adalah untuk Eee, menciptakan anak-anak Athena itu menjadi seorang yang gentleman ya, dan, menurut kamus Oxford, gentleman itu adalah seseorang yang tahu sopan santun dan peduli pada perasaan orang lain, atau, seseorang yang bertindak dengan cara-cara yang terhormat. Itulah tujuan pendidikan dalam bidang pemikiran yang melalui musik, drama, gitu ya, dalam, konsep negara utopianya Plato. Kemudian, eee selanjutnya ya, dalam bidang, pendidikan, musik, dalam bidang pemikiran, itu, diterapkan kebijakan-kebijakan yang pertama, mengawasi ketat terhadap guru gitu ya. Ini, bisa berdampak sangat penting ya kepada anak-anak, tentang apa yang mereka dengarkan dari ibu atau pengasuh mereka ya. Dongeng-dongeng hanya diizinkan yang memang, selektif ya, diperuntukkan bagi anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, melarang para penyair ya, karena pada waktu itu tendensi penyair itu menceritakan, seseorang yang jahat akan berbahagia, kemudian orang yang baik justru sebaliknya akan sengsara. Nah, Plato itu sangat mengutuk para penyair yang, yang menyairkan cerita-ceritanya ya, yang menonjolkan kisah-kisah seperti itu. Menurutnya, jiwa yang halus, yang punya moral yang baik itu akan dirusak oleh cerita-cerita semacam itu, ya yang harusnya, orang yang berbuat kebaikan akan bahagia dan kemudian orang yang jahat akan mendapatkan kesengsaraan. Nah, selanjutnya, Plato juga memperhatikan masalah drama pertunjukan ya, karena pada saat itu drama atau pentas pertunjukan itu adalah, tidak hanya sebatas, kesenian atau tampilakon ya, tetapi di sana, ada, eee, banyak kekuatan yang memang bisa mengumpulkan orang banyak dan kemudian pesan yang akan disampaikan akan sangat efektif pada penyelenggaraan drama tersebut, gitu ya. Nah, Plato sangat melarang drama-drama yang memainkan orang-orang jahat. Menurutnya, ya, orang baik yang dipaksa memerankan orang jahat itu bertentangan dengan, moralitasnya, gitu ya. Eee Aktor, kemudian penulis, cerita, sutradara, itu dilarang memerankan orang-orang jahat, gitu ya, karena itu akan bertentangan dengan moralitasnya sendiri. Yang selanjutnya terkait dengan, penyensoran musik, Plato melarang musik-musik yang diperdengarkan dengan irama-irama duka atau mengalun lembut, tapi sangat, menyarankan anak-anak, kemudian, masyarakat mendengarkan musik-musik yang berirama semangat, kemudian, eee, me menyampaikan tentang keberanian ya, itu yang dianjurkan oleh, Plato. Kemudian dalam bidang, gimnastik ya, nah istilah gimnastik di sini bukan berarti, atletik ya, lari, lempar, dan lompat, bukan. Tetapi pada zamannya istilah, gimnastik ini mengacu kepada latihan fisik, bagaimana, rakyat itu bisa, kuat secara jasmani ya, tadi bagian, pemikiran atau bagian musik, itu bertujuan untuk menjadikan seseorang itu gentleman, lembut secara sifat, perkataan, dan pemikirannya. Kemudian, bidang jasmani ini melatih bagaimana, orang-orang mempunyai kekuatan secara fisik ya, mempunyai kekuatan, secara, fisik ya. Nah, Plato menganjurkan orang yang ingin mendapatkan kekuatan secara fisik itu adalah harus diperhatikan dahulu nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, 2 hal yang menjadi, perhatian Plato adalah, eee, masyarakat harus makan daging dan ikan ya yang hanya dipanggang, tidak boleh, dimakan dengan mentah gitu ya, kemudian dimasak dengan cara lain. Pengetahuan pada saat itu hanya dipangganglah yang, eee, menciptakan makanan yang paling baik. Kemudian makanan tidak boleh diberi bumbu atau pemanis ya. Nah itu luar biasa, dahulu kala Plato sudah mengetahui bahwa
makanan yang mengandung pemanis itu tidak baik bagi tubuh ya, dan ilmuwan modern sudah, terbukti gitu ya bahwa pandangan yang makanan yang mengandung gula itu, tidak baik. Selanjutnya pada seni drama, anak-anak jangan sampai melihat kejahatan, karena bagi Plato adalah anak-anak memiliki, jiwa yang lembut dan halus ya, jika belum belum waktunya itu, dilarang dilarang ditampilkannya ke anak-anak itu hal-hal yang keji dan, jahat gitu ya. Tetapi pada saat anak-anak itu beranjak, dewasa atau usia remaja gitu ya, mereka harus menyaksikan perang gitu ya. Menyaksikan perang agar, eee, se agar suatu nanti pada waktu nanti gitu ya, anak-anak bisa, tumbuh sekuat laki-laki dewasa, Sparta ya. Walaupun menyaksikan perang itu harus, ikut juga dalam berperang. Nah, baik, kita beranjak kepada, sistem ekonomi ya. Sistem ekonominya Plato menyarankan, diadopsinya sistem komunis bagi kelas pemimpin. Nah, saya kira juga ketika membaca bukunya itu, menganjurkan untuk kelas tertentu juga gitu ya. Ya, diceritakan bahwa dalam, buku ini Plato menyarankan agar para pemimpin menempati rumah kecil dan mengkonsumsi makanan yang sederhana, karena mereka, hendaknya hidup berdampingan dengan kelasnya, ya hidup dalam asrama secara berkelompok. Kemudian Plato juga melarang kepemilikan barang-barang pribadi yang tidak berfaedah untuk urusan negara ya, kecuali yang memang benar-benar diperlukan seperti seperti hal-hal yang dilarang seperti, emas dan perak kepemilikan itu, tidak boleh. Nah, Sokrates dalam karya Plato itu juga berupaya menerapkan, sistem komunis walaupun secara, implisit ya dan secara malu-malu juga kalau saya pelajari dari Sokrates ingin menerapkan, sistem komunisme dalam, pemerintah bagi kelas, pemimpin ya. Nah, diceritakan bahwa dalam, dalam The Republic itu bayangan, sistem perekonomian dengan komunisme itu akan diberikan pendidikan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, sehingga nanti laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama. Jika, seorang filsuf berasal dari laki-laki, maka, seorang filsuf juga bisa berasal dari kaum perempuan, karena pada dasarnya bahan dasar, sifat-sifat, dan watak laki-laki perempuan itu pada dasarnya, sama gitu ya. Nah, di sini, apa namanya, laki-laki dan perempuan akan dianggap, setara. Nah, sekarang kita berlanjut kepada masalah biologis atau perkawinan ya. Ada 3 hal yang saya garis bawahi pada utopianya Plato dalam The Republic ya. Yang pertama itu adalah Plato itu sangat membatasi jumlah penduduk. Tujuannya membatasi jumlah penduduk itu, dengan cara dikendalikannya perkawinan ya, menetapkan batas, minimum perkawinan ya untuk perempuan itu, batasnya 20 sampai 40 tahun, ya. Kemudian untuk, laki-laki itu 25 sampai 45 tahun. Nah, tujuannya agar, eee, sel sperma dan sel, ovum, pria dan wanita pada umur itu adalah kondisi yang terbaik gitu ya, sehingga nanti anak yang dilahirkan pun akan, lahir anak sehat dan, kuat ya seperti yang dicita-citakannya Plato gitu ya. Nah, kemudian pembatasan jumlah anak gitu ya, ketika anak yang, kuat lahir, itu akan dipisahkan dari kedua orang tuanya gitu ya. Nah, itu merupakan hak prerogatif negara gitu ya, sehingga di sini sebenarnya mengikis rasa kepemilikan, dari orang tua gitu ya, kepemilikan terhadap anaknya gitu. Tergambar sekali ya, jelas sekali bahwa pemikiran Plato ini sangat komunis gitu ya. Nah, eee kemudian anak yang dilahirkan cacat itu akan dibuang di sebuah tempat yang memang dirahasiakan, dari orang tuanya gitu ya. Nah, itu sangat menurut saya sangat, keji gitu ya. Nah, selain itu sebelum mereka, kawin gitu ya, sebelum mereka, kawin itu
dilakukan, pengundian gitu. Jadi penjodohan oleh negara itu adalah dilakukan pengundian yang mana bagi, bangsawan, bagi kaum, pemimpin itu sebenarnya banyak manipulasi kan, banyak banyak manipulasi agar, anak mereka dijodohkan dengan anak bangsawan lagi dan seterusnya. Nah, itu adalah merupakan pembohongan kepada warga, Athena secara besar-besaran ya pada kala itu. Nah, sehingga apa namanya, rakyat rakyat tidak punya hak untuk berpendapat gitu ya ketika, apa, tidak punya hak untuk memilih calon calon pasangannya, calon istri atau suaminya gitu ya dan, yang parahnya lagi adalah anak yang anak yang terlahir nanti dipisahkan oleh orang tuanya kemudian ya anak itu tidak akan mengenal siapa ibu bapaknya, karena anak itu sudah milik negara, gitu ya. Nah, eee jadi implikasinya setiap anak laki-laki dan perempuan akan memanggil bapak atau ibu ke setiap orang yang memang umurnya itu sepantaran ayah ibunya, gitu ya. Nah, di sini akan menghasilkan norma, eee hormat kepada siapapun gitu ya, kepada siapapun yang lebih tua gitu ya, karena, mereka tidak tahu ketika misalkan mereka memukul, orang yang seumuran bapak ibunya, bahkan bisa jadi orang itu adalah orang tuanya sendiri gitu ya. Itu adalah konsepan biologis, perkawinan hubungan keluarga yang menurut, Utopia. Nah, sekarang kita sampai kepada, aspek teologis ya. Aspek teologis di sini berbicara tentang, aspek keyakinan yang dianut, dalam negara utopianya Plato gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah, berdusta adalah hak prerogatif pemerintah gitu ya. Nah, Plato di sini mengandaikan seorang, tabib atau seorang dokter eee, yang memiliki hak untuk merahasiakan gitu ya, atau memanipulatif obat-obatan agar, pasiennya sembuh. Nah, di sini analoginya adalah, pemerintah boleh menyembunyikan atau, berbohong kepada, rakyatnya, kepada warganya, ya selama itu untuk kebaikan, bersama, gitu ya. Nah, di sini juga yang kedua, dipelajari tentang pengertian dari keadilan. Menurutnya, keadilan itu adalah bisa terjadi pada saat setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak membuat onar gitu ya. Nah seperti, misalnya, eee, pemimpin memutuskan atau mengeluarkan peraturan yang benar gitu ya, kemudian apa namanya, dokter bekerja dengan, fokus dan, menyembuhkan gitu ya, fokus menyembuhkan dan profesional gitu ya, sampai dengan, misalnya tukang sepatu, eee, mengerjakan pekerjaannya dengan baik gitu ya. Beliau mencontohkannya seperti itu. Akhirnya kita pada, refleksi kali ini ya, sampai pada refleksi kali ini bahwa kita bertanya, apa sebenarnya tujuan dari, republik ini ya? Nah, kalau ditanya seperti itu ya saya akan menjawab, wah sangat kecewa sekali ya. Jadi, sebenarnya di republik ini, disusun Plato ya atas dasar karena kecintaannya mendambakan negara yang seperti Sparta gitu ya. Jadi, di-push Athena ini gitu ya, supaya menjadi Sparta. Mengapa Sparta? Apa yang dimiliki Sparta sehingga, Plato jatuh cinta kepada penyelenggaraan negaranya gitu. Ada 2 hal, yang pertama tentaranya yang sangat kuat gitu ya, angkatan bersenjatanya yang sangat kuat waktu itu, Sparta, kemudian yang kedua Sparta berhasil memenuhi kebutuhan, warganya atau bisa dibilang sejahtera gitu ya. Nah, itu atas dasar mereka berhasil mengendalikan jumlah, penduduk ya lewat, kebijakan-kebijakan perkawinan tadi gitu ya. Sehingga Athena ini harus menjadi, Sparta gitu ya supaya, sejahtera rakyatnya dan kuat secara pertahanannya gitu ya. Nah, akhirnya, saya cukupkan pembahasan negara utopia Plato ya, kita lanjutkan, filsafat teori ide di bagian 3 ya. Semoga Anda tidak puas sehingga Anda, nanti mencari sumber lain kemudian, kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa, like, share, komen, dan subscribe, YouTube,
belajar filsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.